Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Bapak Taufik di Jakarta. Pak Agus, perusahaan saya sedang diperiksa pajak untuk tahun 2020. Dari hasil koreksi pemeriksaan sementara yang diberikan oleh pemeriksa mengenakan PPh 21 atas biaya bensin, tol, dan parkir yang digunakan oleh karyawan dalam rangka pekerjaan. Alasannya karena biaya bensin, tol, dan parkir itu merupakan pemberian natura dan kenikmatan sehingga objek PPh 21. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak, apakah koreksi dari pemeriksa tersebut sudah benar sehingga harus dikenakan PPh 21 bagi karyawan tersebut? Bapak Taufik di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Sesantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Taufik ya, tentu akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk biaya bensin, tol, parkir ya, yang mana digunakan oleh karyawan sehubungan dengan pekerjaannya ya, itu merupakan salah satu komponen biaya transportasi ya, atau biaya perjalanan. Ya, biaya perjalanan ini kalau kita di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita ya, itu termasuk kategori pasal 6 ayat 1 ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa untuk biaya perjalanan ini itu bisa mengurangi penghasilan bruto ya, sepanjang memang biaya ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha ya, dan memenuhi syaratnya adalah 3M ya. Apakah biaya ini memenuhi mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti itu. Nah, di sini bahkan Bapak menanyakan apakah dikenakan PP pasal 21 seperti itu. Nah, jadi untuk biaya perjalanan ini sebenarnya salah satu komponen biaya yang timbul memang untuk menunjang proses bisnis perusahaan tentunya. Ya, jadi misalkan begini, misalkan seorang karyawan ya, karyawan yang ditugaskan oleh perusahaan untuk menemui customer misalkan ya. Tujuannya apa? Ya, misalkan seorang salesman ya, marketing, dia tentu kan dia mesti menemui customer ya untuk memperkenalkan produk perusahaan seperti itu. Ya, atau misalkan bagian pembelian, bagian purchasing, dia menemui pihak supplier ya. Nah, di sini kan jelas ya bahwa atas biaya perjalanan ya, dalam hal si karyawan untuk datang ke kantornya si customer atau datang ke kantornya si supplier ini ya, tentunya kan berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan ya. Jadi tentunya biaya perjalanan ini sangat penting ya untuk menunjang dan meningkatkan tentunya meningkatkan penjualan perusahaan tentunya seperti itu. Nah kita lihat lagi nih kategori apakah termasuk objek pajak atau tidak kan begitu ya, apa dikenakan PPh pasal 21 atau tidak. Nah, kita lihat lagi definisi penghasilan menurut ketentuan Undang-Undang PPh kita. Nah, yang dimaksud dengan penghasilan ini adalah tambahan manfaat kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak ya, yang dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya, apakah ini termasuk penghasilan bagi si karyawan kan gitu. Ya, nah, jadi lazimnya ya untuk biaya perjalanan atau biaya transport ya kan biasa kan dibayarkan kepada karyawan yang memang dia melakukan visit ya atau perjalanan baik itu secara lansam ya, pembayaran di awal, atau yang kedua itu sistemnya reimbursement, penggantian gitu ya. Jadi untuk yang namanya sistemnya lamsam ya, jadi karyawan kan bisa kan dia diberikan uang operasional ya oleh perusahaan nih ya. Jadi diberikan uang operasional di awal. Setelah itu si karyawan dia akan memberikan bukti-bukti transport tadi itu ke perusahaan ya. Jadi dengan cara pemberian uang muka ya di awal. Jadi seharusnya kan memang tidak membuat si pegawai itu menjadi berkelebihan uang ya. Ya, jadi membuat dia mempunyai penghasilan seperti itu kan gitu ya. Jadi kan kalau definisi Undang-Undang Pajak Penghasilan kan ada kemampuan ekonomis kan gitu ya. Ya seperti yang ya kalau definisi pajak PPh seperti itu. Nah, apakah memang pemberian uang muka ini apakah membuat si karyawan itu menjadi uangnya bertambah kan begitu. Nah, kalau uangnya bertambah jelas itu merupakan objek PPh kan begitu. Nah, dan yang kedua kan sistemnya tadi ada lump sum, yang kedua ada reimbursement. Nah, yang reimbursement juga sama. Jadi sistemnya kan karyawan dia nalangin dulu nih ya. Misalkan dia
ngisi bensin gitu ya, atau dia pakai bayar tol gitu kan. Nah, biaya bensin dan tolnya itu kan biasanya bukti-buktinya dia klaim ke perusahaan ya. Nah, nanti perusahaan akan membayarkan seperti itu. Nah, tentunya kan nggak ada penghasilan bagi si karyawan kan begitu ya. Nah, dan juga kita bisa lihat lagi ya di ketentuan, sebenarnya ada di ketentuan di PMK nomor 262 tahun 2010 ya, yang mengatur mengenai biaya perjalanan dinas bagi pegawai pemerintah ya. Di situ juga ditegaskan bahwa untuk biaya perjalanan dinas itu bukan merupakan objek PP pasal 21. Nah, jadi juga sebenarnya hal ini berlaku bagi pegawai swasta tentunya ya. Artinya jelas ya. Jadi artinya untuk yang biaya perjalanan ya tentunya itu bukan merupakan penghasilan bagi si karyawan. Karena apa? Karena memang bukti-bukti tadi ya, bukti-bukti transport tadi kan diklaim ke perusahaan seperti itu ya. Jadi si karyawan juga nggak mendapatkan penghasilan apapun kan, dia nggak markup atau apa kan seperti itu. Nah, kalau dia ada markup atau ada diberikan dalam bentuk penghasilan lain lagi, nah itu ya selisihnya itu yang baru dikenakan PPh pasal 21 seperti itu. Nah, jadi menjawab pertanyaan Pak Taufik ya, menurut saya Bapak bisa menyampaikan kembali ya alasan tadi ya dengan prinsip yang saya sampaikan bahwa sebenarnya ada kekeliruan ya atas koreksi dari si pemeriksa tadi ya. Jadi Bapak sampaikan bahwa jelas ya bahwa atas biaya bensin tol parkir yang mana memang itu biaya perusahaan ya tentunya bukan merupakan objek PPh pasal 21 bagi si karyawan seperti itu. Oke, demikian saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Pak Taufik dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.